Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi tentang kapasitas tukar kation. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfareja dengan NIM 231061310045. Nama saya Rifah Iriani dengan NIM 23106113200069. Perkenalkan, nama saya Freddy Padul Setiawan dengan NIM 231061131061. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sapianur dengan NIM 23106113100057. Perkenalkan, nama saya Hari Anwar dengan NIM 23106113100047. Definisi kapasitas tukar kation dalam kurung KTK. Kapasitas tukar kation atau KTK adalah ukuran kemampuan tanah untuk menyerap dan menukarkan ion bermuatan positif atau kation di antara partikel tanah dan larutan tanah. KTK merupakan salah satu faktor penentu kesuburan tanah dan stabilitas strukturnya. Kapasitas tukar kation mencerminkan jumlah total kation yang dapat dipertukarkan dan permukaan koloid tanah. Dinyatakan dalam satuan cmol plus per kilogram. Satuan ini setara dengan mE per 100 gram yang digunakan sebelumnya. Tanah dengan KTK tinggi memiliki kemampuan lebih baik dalam menahan dan menyediakan nutrisi bagi tanaman seperti kalsium dalam kurung Ca2+, magnesium Mg2+, dan kalium K+. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan nilai KTK dengan kesuburan tanah. KTK mencerminkan kemampuan tanah untuk menyerap dan mempertukarkan kation yang merupakan ion bermuatan positif penting bagi pertumbuhan tanaman. Tanah yang memiliki nilai KTK tinggi mampu menahan dan menyediakan unsur hara lebih baik dibandingkan dengan tanah yang memiliki KTK rendah. Tanah dengan KTK rendah dapat menahan kation secara efektif, sehingga unsur hara lebih mudah tercuci oleh air atau irigasi. Hal ini menyebabkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman menjadi terbatas, yang pada gilirannya dapat mengurangi produktivitas lahan. Baik, yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi variasi nilai KTK. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai KTK meliputi tekstur tanah, kandungan bahan organik, pH tanah, dan jenis mineral liat tanah. Dengan tekstur halus seperti tanah liat cenderung memiliki KTK yang lebih tinggi karena memiliki permukaan koloid yang lebih besar untuk menahan kation. Selain itu, kandungan bahan organik yang tinggi juga berkontribusi pada peningkatan KTK karena bahan organik memiliki muatan negatif yang dapat menarik dan menyimpan kation. Di sisi lain, pH tanah yang rendah dapat mengurangi KTK karena dominasi ion H+ dan Ai3 yang menghambat kemampuan tanah untuk menyimpan nutrisi. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu dampak rendahnya nilai KTK terhadap lawan. Dampak dari rendahnya nilai KTK sangat jelas terlihat dalam kesuburan dan produktivitas lahan. Tanah dengan KTH rendah tidak dapat menahan kation secara efektif, sehingga unsur hara mudah hilang melalui pencucian. Hal itu akibat pada penurunan ketersediaan nutrisi bagi tanaman yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan dan mengurangi hasil panen. Selain itu, tanah dengan KTK rendah seringkali mengalami kondisi asam yang merugikan bagi vegetasi tanaman. Pengelompokan jenis KTK terbagi menjadi 3 yang berdasarkan jenis permukaan koloid. Yang pertama ada KTK koloid anorganik, ialah kemampuan tanah untuk menyerap dan menukarkan kation. KTK ini diukur dalam satuan nilai kuivalen kation per 100 gram tanah atau ml per 100 gram. Yang kedua ada KTK koloid organik, yaitu nilai KTK untuk koloid anorganik berkisar antara 200 ml per gram hingga 300 ml per gram tanah, yang menunjukkan bahwa koloid anorganik memiliki kapasitas yang sangat baik dalam menahan dan menyediakan nutrisi bagi tanaman. Yang ketiga ada KTK total. KTK total mencakup semua KTK yang terkait pada permukaan koloid tanah yang bermuatan negatif, baik dan mineral liat maupun bahan organik.
Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini ialah kapasitas tukar kation atau KTK merupakan salah satu indikator terpenting dalam menilai kesuburan tanah yang menunjukkan kemampuan tanah dalam menyerap dan mempertukarkan kation esensial bagi pertumbuhan tanaman. Nilai KTK sendiri sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya tekstur tanah, jenis mineral liat, kandungan bahan organik, dan pH tanah. Tanah dengan KTK yang tinggi cenderung lebih subur karena dapat menahan dan menyediakan lebih banyak unsur hara seperti kalsium, magnesium, dan kalium yang diperlukan oleh tanaman. Sebaliknya, apabila tanah dengan KTK yang rendah, maka akan mengalami kesulitan dalam menyimpan nutrisi yang dapat menyebabkan pencucian unsur hara dan mengurangi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Demikian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.